Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di SMPAM TV, Media Edukasi dan Dakwah Pencerahan, pada acara Career Day bersama dengan saya Cynthia Vertika Pramanasari, Guru BK SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Guru BK bukan bangku kosong, tapi sahabat siswa meraih asa. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah memberikan pencerahan kepada kita hingga hari ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita telah dibersamai oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta bersama dengan Bapak Herman dan dua kakak-kakak kita, alumni SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Selamat pagi Bapak dan kakak-kakak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semuanya, baik. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kakak-kakak sekalian bisa memperkenalkan diri dulu agar adik-adik kita di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin kenal dan dapat bertegur sapa dengan kakak-kakak sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Anafi Mahrunisa, biasa dipanggil Afi. Saya dari kelas 11 IPA 4, program Tahasus. Saya berasal dari Gunung Kidul. Saya merupakan salah satu alumni SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin yang lulus tahun 2018, dan saya adalah angkatan pertama boarding sekaligus angkatan keempat. Perkenalkan, nama saya Insan Ahsani, biasa dipanggil Ahsani. Saya dari kelas 11 IPA 3, program reguler. Saya juga merupakan alumni dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, angkatan keempat yang lulus tahun 2018. Baik, itulah nama dari kakak-kakak kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Pemirsa SMPAM TV, saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi. Kita merasakan kebiasaan belajar yang baru, di mana kita harus belajar melalui daring dan tidak dapat berangkat ke sekolah seperti biasanya. Walaupun demikian, tetapi kita harus tetap semangat untuk mempersiapkan pendidikan kita selanjutnya. Bagi santri, siswa, dan wali murid SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin yang saat ini sedang mempersiapkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai studi setelah lulus dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, kali ini di SMPAM TV kita akan memberikan informasi yang sangat menarik. Baik, Bapak Herman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam, mengetahui lebih lanjut tentang profil SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, di mana nanti pemirsa SMPAM TV sekalian dapat melihat informasi, dapat mengetahui seperti apa seluk-beluk dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Monggo Bapak Herman dapat menyampaikan mengenai profil dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dan seluruh pemirsa yang berbahagia, bersyukur pada Allah pada kesempatan ini kita dapat mewajah dan melalui virtual dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini dan mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kesungguhan kita mengikuti apa yang menjadi sunnahnya akan menghantarkan kita ke yaumul akhir termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di seluruh penjuru yang mengikuti kegiatan ini yang berbahagia, terlebih Mbak Cynthia selaku pembawa acara pada kesempatan ini. Saya mengenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Harman, SPD MM, merupakan guru matematika sekaligus wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat dan kepegawaian. Kemudian di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta sejak tahun kedua berdiri, yaitu berdirinya di tahun 2003, saya bergabung di tahun 2004. Jadi sejak dulu muridnya 7 siswa, sekarang sudah lebih dari 490 siswa atau hampir 500 siswa. Nah, sebagai gambaran singkat tentang SMA IT Abu Bakar Yogyakarta akan saya sampaikan presentasi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian mengapa kita memilih SMA IT Abu Bakar Yogyakarta atau sering disebut dengan SMA IT ABY Kota Yogyakarta? Yang pertama karena bi'ah Islami. Yang kedua alasannya adalah karena bi'ah Qur'ani. Yang ketiga adalah bi'ah ta'alimi. 3 hal inilah yang mendasari kenapa memilih SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Yang ketiga-tiganya ini ada di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta dari awal tahun, kemudian ada perubahan di akhir tahun atau di sudah bersalon 3 tahun ini adanya program yang disebut dengan program takhasus. Yang program takhasus ini merupakan program menghantarkan siswa selama 3 tahun di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta akan bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya. Kemudian SMA IT Abu Bakar Yogyakarta itu beralamat di Jalan Rejowinangun nomor 28E, Pilahan Kota Gede Yogyakarta. Atau kalau kita pernah ke kebun binatang Gembira Loka, itu ada di sebelah selatan arah timurnya. Di situ di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Secara tampilan dari jalan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah tampilan kalau kita dari pinggir jalan, karena gedungnya itu ada 3 lokal, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Sedangkan kampusnya itu ada 2. Kampus A itu di Jalan Rejowinangun, Kota Gede Yogyakarta, dan gedung atau kampus 2 ada di Banguntapal, di Bantul. Nah, kemudian gedung A ini gambarannya, kemudian gedung B seperti ini, gedung
C adalah seperti ini. Kemudian kelas takhusus yang merupakan kampus 2 yang ada di Bantul seperti ini. Kemudian fasilitas masjidnya kita lihat yang ada di tampilan ini. Kemudian ada juga perpustakaannya atau kantinnya. Ini adalah kantin yang sudah didesain. Kemudian labnya seperti ini, lab TIK-nya. Ada lab IPA. Kemudian yang lebih atau yang paling baru adalah perpustakaan Baitul Hikmah SMA IT Abu Bakar Jakarta, yang merupakan perpustakaan yang sudah terakreditasi A pada tahun 2019. Nah, kemudian visinya menjadi sekolah kebanggaan umat terdepan dalam melahirkan pemimpin yang berakhlak mulia, unggul dalam ilmu, ikhlas dalam amal, dan berwawasan global. Nah, visi inilah yang akan menjadi panduan kita untuk melaksanakan setiap program yang ada di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Kemudian secara misi itu turunan dari visi tersebut. Yang pertama, menjamin penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis Islam terpadu. Kemudian yang ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai kepemimpinan dalam proses pendidikan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Kemudian yang kelima adalah membina dan mendidik generasi muslim memiliki jiwa yang ikhlas, mandiri, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia serta bermanfaat untuk semuanya. Kemudian yang keenam, menyelenggarakan program yang ada kelanjutannya dengan perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun perguruan tinggi yang berada di luar negeri. Nah, sedangkan standar kelulusannya yang begitu nanti berada di SMA itu Bakar akan memiliki standar sebagai berikut. Yang pertama, memiliki karakter Islami. Yang kedua, memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, memiliki hafalan minimal 2 juz untuk kelas reguler dan 30 juz untuk kelas takhusus. 2 juz yang dimaksudkan tersebut adalah tambahan dari yang sudah dimiliki semenjak dia datang di SMA IT Abu Bakar. Misalnya datang di SMA IT Abu Bakar, hafal 1 juz, berarti lulusnya kalau reguler minimal hafal 3 juz. Kalau dia sudah hafal 30 juz, bukan jadi 32, tapi akan tetap hafal 30 juz tapi dengan mutqin. Kemudian yang keempat, memperoleh nilai rata-rata AKM. Kalau dulu ujian nasional, sekarang ada AKM dengan nilai 75. Yang kelima, memiliki kemampuan berbahasa Arab, karena ada dalam program pembelajaran bahasa Arab. Yang keenam, memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian yang ketujuh, melanjutkan ke perguruan tinggi favorit, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedelapan, memiliki sertifikat lomba atau organisasi. Nah, itu tentang visinya. Kemudian program yang diselenggarakan apa? Ada program full day, ada program boarding. Program full day itu ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, dan ekstra kurikuler. Sedangkan program boarding school ada materi Al-Quran bahasa, kemudian kajian kitab, dan pembahasan atau pembiasaan Islami. Nah, sedangkan program kekhasannya yaitu bina pribadi Islami, atau dalam istilah lain dulu menggunakan istilah namanya mentoring. Yang kedua, tahfidzul Quran. Yang ketiga, bahasa Arab.
Sedangkan program co-kurikulernya ada field study, mukhayyam Quran, dan outbound. Kemudian ekstranya adalah bina pribadi Islami, kemudian pramuka SIT, pembinaan prestasi non-akademik. Nah, kemudian secara gambaran di tahun 2018-2019 yang lalu, bahwa rata-rata ujian nasional untuk jurusan IPA 65,3, sedangkan untuk jurusan IPS-nya 63,9. Dari jumlah siswa 181, yang diterima di perguruan tinggi negeri sebanyak 55 atau sebesar 30,4%. Kemudian di tahun 2019-20 jumlah siswanya 136, jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri 60 siswa atau 43,80%. Sedangkan di yang jalur SNMPTN 2, SBMPTN 18, yang mandiri ada 24. Nah, ini gambaran alumni yang diterima di sana. Nah, kemudian ini kegiatan BPI yang untuk putra, ya. Kemudian BPI yang untuk putri, kemudian untuk juara atau prestasi yang kita peroleh, juara 2 Porda, dan ini adalah di bidang olahraga karate. Dan kalau karate ini SMA IT Abu Bakar selalu juara umum, mengalahkan seluruh SMA di seluruh provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Kalau karate, ya, kalau yang lainnya mungkin bisa juara yang lainnya, tapi kalau karate kita sudah bertahun-tahun menjadi juara umum, ya. Kalau karate, maka ini sudah menumbangkan seluruh SMA yang ada di Yogyakarta. Kemudian juara umum Bahari Scout atau Camp, Bahari Scout Camp tahun 2019 yang ada di Yogyakarta. Jadi ini satu prestasi yang luar biasa. Kemudian juara 1 MSK, ada juara Khot, kemudian ada juara 1 cerpen, yang ini diperoleh oleh siswa SMA IT Abu Bakar. Dan masih banyak yang tidak bisa kita sebutkan karena sudah terlalu banyak juara yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi dan juga menyemangati untuk anak-anakku semuanya di kelas 9 yang nanti akan melanjutkan ke sekolah SMA di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Tentang kegiatan-kegiatannya ini saya sampaikan hasil yang sudah diperoleh. Yang pertama ini adalah takhusus, anak ini kelas 12. Alhamdulillah atas nama Fitria Mumtazah Hayati telah menyelesaikan ziyadah hafalan 30 juz pada tanggal 8 Oktober 2020. Kemudian Gina Nabila Imtiaz yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz pada hari yang sama. Kemudian ada Ilma Lu'lu'il Ma'nun yang merupakan siswa sekarang kelas 12 yang atas izin Allah telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz pada hari Jumat 17 April 2020 yang atau sebelumnya. Kemudian Mufida Mazida yang telah menyelesaikan pada tanggal 29 Maret 2020. Kemudian ada Adila Rafahia yang telah menyelesaikan di tanggal 12 Maret 2020. Nah, itu anak-anak yang sudah menyelesaikan 30 juz. Kemudian gambaran alumninya ini Hamzah Azzaduddin, alumnus SMA IT Abu Bakar Yogyakarta yang merupakan siswa sekarang kuliah di S2 University of Edinburgh dan Royal College of di London. Yang ini merupakan dulu siswa dari SMA IT Abu Bakar yang awalnya sempat juara 2 OSN Fisika di kota Yogyakarta. Kemudian ada Nintia Asyarifah yang merupakan siswa mahasiswa sekarang menjadi mahasiswa Teknik Fisika UGM di tahun 2011. Kemudian menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM di tahun 2012.
Kemudian ada Faris Adli Izzuddin yang dia diterima atau menjadi duta besarnya UNED Universitas Jember, yang merupakan mahasiswa yang mewakili kampusnya dalam dalam event ilmiah internasional bidang kedokteran gigi. Kemudian ada alumnus SMA ITB Abu Bakar Jakarta tahun 2016 yang merupakan lulusan University of Shizuoka, Jepang. Ya. Kemudian ada juga yang merupakan alumni SMA ITB Abu Bakar Jakarta yang kuliah di Jepang, yang kemudian sekarang sedang menempuh dan belum selesai. Nah, kemudian secara informasi penerimaan siswa atau penerimaan peserta didik baru, gelombang yang pertama pendaftaran tanggal 1 Oktober sampai 21 Desember tahun 2020, tesnya tanggal 26 Desember tahun 2020. Kemudian pengumumannya tanggal 4 Januari 2021. Registrasinya tanggal 5 bulan Januari tahun 2021. Demikian paparan singkat yang bisa kita sampaikan. Semoga ini memberikan kepada kita semuanya atau memberikan kepada seluruh pemirsa, Bapak Ibu orang tua dan siswa untuk dapat menguatkan semangat untuk melanjutkan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Dan dalam kesempatan ini juga dibersamai oleh alumni SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, 2 siswa yang sekarang sudah di kelas 11, baik di program takhasus maupun di program rekuler. Demikian, semoga ini menjadi informasi yang berharga bagi seluruh siswa kelas 9 yang akan melanjutkan ke SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Hal-hal yang lain dapat dilihat di web yang ada di tayangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali. Untuk SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, tadi selain membuka kuota untuk reguler, juga membuka kuota untuk peserta didik baru pada Takasus Al-Quran ya Bapak, betul. Baik, setelah ini kita nanti akan mendengarkan sharing atau cerita dari kakak-kakak kita, alumni SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin yang saat ini berada atau tengah menempuh pendidikan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Bagaimana saja keseruannya belajar di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta? Apa saja yang didapatkan dan bagaimana sih rasanya bersekolah di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta? Kita akan mendengarkan langsung dari kakak-kakak kita yang akan menyampaikan kepada kita semua. Di sini saya dari kelas 11 IPA 4 program Tahasus akan sedikit menjelaskan gambaran singkat tentang program Tahasus itu sendiri dan beberapa pengalaman saya yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 1,5 tahun berada melanjutkan sekolah di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Jadi saya memilih program Tahasus ini dikarenakan program unggulan Tahasus ini adalah menyelesaikan ziyadah hafalan 30 juz dalam kurang lebih 1,5 tahun. Karena dalam target itu dalam sebulan diharapkan dapat menyelesaikan 1 juz, sehingga jika dihitung kurang lebih akan selesai 30 juz kurang lebih 1,5 tahun. Begitu. Jadi tentunya selama 1,5 tahun ini tentu banyak sekali pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di SMA ini, terutama ada BPI yang dulu sebelumnya saya juga belum pernah mengikuti Bina Pribadi Islam ini. Di sini saya berkesempatan mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan ilmu dari mentor-mentor, dan itu sangat berharga buat saya. Jadi buat teman-teman kelas 9 jika memilih program Tahasus ini juga
tidak melulu soal hafalan atau soal melulu tentang akademik, tapi di sini juga ada ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh siswa. Terus juga bagi yang berminat organisator atau dari SMP sudah mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan, bisa ikut organisasi seperti OSIS di program ini, seperti itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman, terutama saya kan dari Gunung Kidul, terus saya sekolah di Yogyakarta, tentunya banyak sekali pengalaman. Nggak hanya pengalaman akademik tapi juga pengalaman kehidupan lainnya yang bisa diterapkan seperti itu. Saya hanya berpesan bagi teman-teman kelas 9 yang berminat untuk menyelesaikan hafalan 30 juznya bisa masuk ke program Tahasus seperti itu. Terima kasih. Saya dari kelas 11 IPA 3 program reguler akan menjelaskan sedikit tentang program reguler dan pengalaman saya selama di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Jadi di program reguler itu kita tuh di asrama kita belajar buat mandiri, jauh dari orang tua, melatih kita buat mandiri. Dan di situ kita bisa kenal banyak orang, dari banyak teman baru yang bisa kita dapat, dan di situ kita bisa tahu budaya-budaya dari luar Jogja, luar Jawa. Kita bisa belajar budaya, kita bisa belajar untuk mengerti dan memahami, saling menghargai satu sama lain antar teman yang berbeda. Jadi kita bisa punya banyak pengalaman untuk kehidupan kita ke depannya. Sekian. Wah, sangat menarik sekali ya cerita-cerita pengalaman dari kakak-kakak kita yang saat ini di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Bagaimana selain mendapatkan pengalaman yang berbeda, teman baru, pengalaman untuk berorganisasi, juga kita bisa meningkatkan pengetahuan kita. Apabila ada yang ingin meningkatkan hafalan juznya menjadi 30 juz, bisa bergabung di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta bersama kakak-kakak yang telah bergabung sebelumnya, seperti itu. Baik, pemirsa SMP AM TV, kali ini kita akan melihat bersama-sama mengenai video profil dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta yang sering disingkat dengan SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Berdasarkan SK Kepala Dikpora DIY, didirikan pada tanggal 23 April 2003. Pada awal berdirinya di tahun 2003, SMA IT Abu Bakar menempati gedung di Jalan Veteran Gang Bekisar, satu kompleks dengan gedung SMP IT Abu Bakar. Sejak bulan Juli tahun 2007, bersamaan dengan tahun ajaran baru, menempati gedung di Jalan Rejowinangun 28E hingga saat ini. Berdiri sebagai salah satu bentuk antitesa terhadap cara pandang dikotomis yang memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Islam dengan kesempurnaan karakteristiknya menjadi landasan filosofis penyusunan konsep pembelajaran Islam terpadu. Pada saat ini, SMA IT Abu Bakar Yogyakarta memiliki siswa yang berjumlah 504 siswa yang terbagi menjadi 9 kelas putra dan 10 kelas putri.
banyak memperoleh beberapa penghargaan. Juara 1 Hifzil Quran MTQ 3 Kota Yogyakarta tahun 2017. Juara 1 Pidato Putra tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Juara 1 Pidato Putri MTQ 3 Kota Yogyakarta tahun 2017. Juara 1 Karate O2SN Putra tingkat Kota Yogyakarta. Memiliki beberapa ekstrakurikuler: pramuka, jurnalistik, karate, kir, bulu tangkis, nasyid, BSMR, bahasa Inggris, bahasa Arab, futsal, basket, robotik, kaligrafi, dan hadroh. Untuk menunjang pembelajaran para siswa dan siswi, SMA IT Abu Bakar Yogyakarta memiliki fasilitas seperti lapangan badminton, lapangan basket, laboratorium TIK, laboratorium IPA, laboratorium agama, UKS, perpustakaan, masjid, dan kantin. Program sekolah SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Program boarding school khusus akhwat atau putri, program full day school, program kelas Quran khusus akhwat atau putri boarding school. SMA IT Abu Bakar Yogyakarta membentuk pribadi Islami, Qurani, dan akademisi. Jadi SMA IT Abu Bakar itu adalah sekolah Islam terpadu yang telah terdaftar di JCT. Kemudian dari sisi akademiknya mereka juga berkembang, dari sisi organisasinya juga, salah satunya nih pramuka. Kemudian SMA IT Abu Bakar juga sering mengikuti event-event kepramukaan, juga berkontribusi dalam pramuka peduli, yaitu penanganan korban bencana alam di sekitaran Jogja. SMA IT Abu Bakar Jakarta ialah bukan hanya sekolah yang unggul dalam karakter islaminya, tetapi juga unggul dalam bidang akademisnya. Salah satu teman kita bisa memenangkan kompetisi Google Kodein di California. Sekolah ini siswa-siswinya diperhatikan lebih dibanding sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau kalian pengen ngerasa ya diperhatikan lebih oleh guru kalian, join aja ke SMA IT Abu Bakar. Dan kekurangan SMA IT Abu Bakar, kalau pengen tahu ya join aja ke SMA IT Abu Bakar. Sekolah di SMA IT memang bukan tujuan utama ketika aku di SMP, akan tetapi setelah aku datang ke sini ternyata semua berubah 180 derajat. Seluruh siswanya pintar-pintar dan banyak persepsi orang bilang kalau anak SMA IT itu akan berakhir di universitas yang tidak diunggulkan. Akan tetapi semua itu berbeda. Setelah saya mengetahui bahwasanya banyak kakak kelas atau alumni-alumni yang memasuki universitas yang ternama di Indonesia maupun di luar negeri. AB selaku sekolah IT memang menunjukkan IT-nya seperti acara sholat duha yang setiap 2 hari sekali diselenggarakan. Kalau yang nggak sholat duha ntar ada apel, itu pun apelnya kayak baca Quran. Jadi menurutku selama 3 tahun ini memang Abu Bakar sebagai sekolah IT memang menunjukkan ke IT-nya sangat bagus. Sekolah SMA IT Abu Bakar Yogyakarta adalah sekolahan yang berbasis Islam dan sekolah swasta yang ada di Yogyakarta. Sekolah SMA IT Abu Bakar Yogyakarta tidak kalah dengan SMA-SMA lainnya yang ada di Yogyakarta, baik dari segi prestasi maupun kualitas siswa. SMA IT Abu Bakar Yogyakarta telah melahirkan banyak sekali prestasi, baik prestasi non akademik maupun prestasi akademik, dari mulai prestasi organisasi maupun event-event yang organisasi. Dan saya bangga sekolah di sini karena SMA IT Abu Bakar memiliki prestasi yang luar biasa. Benar-benar merasa bersyukur. Saya merasakan apa yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, dan itu saya rasakan selama saya ada di SMA IT Abu Bakar. Entah itu pengalaman dari sebuah rasa sakit, pengalaman dari sebuah kegembiraan, pengalaman dalam sebuah kerjasama, pengalaman dalam sebuah kekeluargaan, dan apapun yang saya rasakan selama ini, saya merasa sangat bersyukur sekali.
Pemirsa SMP AM TV, sebelumnya kita telah mengupas lebih dalam mengenai SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, mulai dari program kegiatan yang ada di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, ekstrakurikuler, capaian prestasi, hingga pengalaman yang disampaikan oleh kakak-kakak kita alumni dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Bagi pemirsa SMP AM TV di seluruh Indonesia, khususnya yang saat ini sedang berada di kelas 9 SMP, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, dapat menghubungi melalui website smaitAbuBakar.sch.id atau melalui nomor WhatsApp 0856 4353 4304. Baik, Bapak Harman, terima kasih atas informasi dan sharing yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga nantinya kita dapat berkembang menjadi insan yang cendekia, insan yang lebih baik lagi untuk memajukan Indonesia. Baik, pemirsa SMP AM TV, sampailah kita pada penghujung acara Career Day pada kesempatan hari ini bersama dengan SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Tetap saksikan SMP AM TV untuk memperoleh informasi menarik selanjutnya yang akan kita tayangkan melalui channel SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin di YouTube. Baik, kita akhiri untuk acara Career Day pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan nantinya akan bermanfaat kepada seluruh peserta dan penonton SMP AM TV di seluruh Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.